من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا اللهم ارحمنا بالقرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. Allah mengetahui nanti kelak ada orang-orang yang sakit, ada juga orang-orang yang sedang safar mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dalam kondisi berjuang di jalan Allah. Maka bacalah Al-Quran oleh kalian yang mudah. Dari poin pertama, dari bagian ketiga ayat 20 ini, ayah bunda, ini yang disebut rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan. Salat yang 4 rakaat bisa jadi 2 karena Allah kasih kemudahan. Hadiah. Kalau kita lagi jamak, lagi qashar, dalam kondisi safar misalnya, dalam kondisi jihad misalnya, dalam kondisi sakit, orang yang sholatnya nggak kuat berdiri boleh duduk. Itu namanya rukhsah. Nggak kuat duduk boleh berbaring. Nggak kuat berbaring maka pakai isyarat tangan. Kalau nggak kuat pakai isyarat tangan, kedipan mata. Dan itu yang disebut rukhsah. Tadinya qiyamul lail itu wajib sebelum sholat 5 waktu. Dan para sahabat awal-awal bersama Rasulullah sholatnya panjang. Jadi hampir seluruh malam. Nah, tengah malam atau kurang dari tengah malam. Dan dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian nggak sanggup menentukan itu melakukannya. Nanti karena akan ada orang yang sakit, ada orang yang safar, ada orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Maka bacaan Al-Qur'annya boleh panjang, boleh pendek. Pokoknya seenaknya kalian. Faqra'u ma tayassara min. Jadi ini poin pertama rukhsah. Poin kedua, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini para sahabat banyak yang girang melakukan tijarah. Banyak sahabat yang girang meskipun dikasih sakit. Kenapa? Karena saat ayat ini turun, Umar bin Khattab bilang bahwa betapa bahagianya kami yang melakukan tijarah perdagangan karena disetarakan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhum, jadi pemahaman dari ayat ini, mafhum muwafaqahnya, ayah bunda, orang yang sakit, orang yang melakukan perdagangan, mencari rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala setara dengan jihad di jalan Allah. Jadi berbahagialah semua para ayah atau bunda yang mencari nafkah halal dari Allah, nah itu setara dengan jihad di jalan Allah. Itu pemahamannya Umar bin Khattab dan banyak sahabat lain. Karena itu orang yang sakit juga begitu. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Siapa orang yang ketiduran atau dia sakit dan dia tidak bisa bangun malam, maka dia bakal dicatat amalnya seperti dalam kondisi sehat atau dalam kondisi mukim.
Jadi orang musafir, orang yang sakit, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan, tetap pahalanya dapat. Termasuk sholat malam. Ya, jadi nanti cari itu hadisnya. Dalam kondisi sakit, pahalanya bisa dikasih sempurna kalau dia rajin. Contoh kalau kajian pagi ini, misalnya banyak sering kita rutin ikut, tiba-tiba sakit gigi, misalnya kan kayak Bunda Rita ini, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan semua yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Nggak bisa ikutan hadir, maka pahalanya sempurna di sisi Allah. Demikian juga yang mulai biasanya kuat. Tapi Masya Allah sakit, nggak bisa bangun. Maka pahalanya dikasih sempurna sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, gelap nih. Lampunya dimatiin. Tiba-tiba wajah Usbab gelap ya. Udah dengerin aja suaranya. Soalnya ini lagi di PIK 2 nih. Dikasih nginep sama panitia di PIK 2. Suruh ngelihat pagar laut saya ini. Jadi mudah-mudahan suaranya masih kedengeran kan? Ayo Bunda. Aman. Ya. Masih ada. Gambar Usbab masih kok. Mudah-mudahan bukan karena Usbab baca Al-Quran tiba-tiba dimatiin lampunya ya. Ini lagi di PIK 2. Ntar dikasih gambarnya dah. Sekelilingnya restoran-restoran Cina semua. Oke. Terus udah sampai mana tuh? Ya nanti cari hadisnya sama ayah bunda. Termasuk Rasulullah SAW kalau nggak bangun sholat malam, maka Rasul akan menggantinya dengan 12 rakaat di waktu pagi. Cari hadisnya ya. Kalau nggak bangun malam, maka akan diganti dengan 12 rakaat di waktu pagi. Jadi orang yang sakit, orang nggak bisa bangun sholat, bisa untuk apa namanya, untuk mengkodok. Sholat malam ini termasuk amalan sunnah yang kalau tidak dilakukan sama Rasulullah akan mengkodoknya. Dan amalan sunnah apalagi kira-kira yang ayah bunda tahu, nanti cari dalilnya. Amalan sunnah bukan amalan fardu. Kalau amalan fardu, nah kalau tidak ditunaikan kodok. Seperti saum Ramadan tidak ditunaikan kodok. Zakat yang wajib kalau tidak ditunaikan kodok. Haji tidak ditunaikan kodok. Maka ahli warisnya, keturunannya wajib untuk menghajikan. Itu kita kenal dengan badal. Di antara yang faridoh, yang wajib, cuma sholat yang 5 waktu. Ada sebagian ulama mengatakan ada kodoknya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada kodok sholat. Dan seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami ini kaum perempuan diperintahkan sama Rasul mengkodok puasa. Tapi kami tidak pernah diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi perempuan setiap bulan ada haidnya. Tapi begitu selesai haid, nah nggak pernah diperintahkan sama Rasul untuk kodok sholat. Nah itu maknanya, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu nggak ada kodoknya dari hadis itu. Sementara puasa, nah meskipun haid, nifas, tetap kodok kalau selagi dia sanggup. Nah itu fardhu, semua ibadah fardu ada kodoknya. Nah lalu ada ibadah-ibadah sunnah. Nanti cari sama ayah bunda. Ibadah sunnah, kalau Rasulullah tidak mengerjakannya, Rasulullah akan ganti di waktu lain. Salah satunya ini, sholat malam. Kalau Rasulullah tidak bangun, diganti dengan 12 rakaat di waktu pagi. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang mencari ridho Allah, mencari anugerah Allah, rezeki dari Allah. Dan ayah bunda, ini setara tadi, kalau pemahaman Umar bin Khattab setara dengan orang yang jihad di jalan Allah. Tapi orang yang tijarah, orang yang dagang, kalau dia jujur, dia amanah, maka dia nanti di surganya bersama para nabi. Nanti cari sama ayah bunda. Ini motivasi dari Rasulullah. At-tajiru sadukul amin.
pedagang yang soduk, yang jujur, al-amin, yang amanah, ma'al anbiya, nanti di surga bersama para nabi. Cari hadisnya. Jadi ini ngedorong buat semua umat Islam, ayo kuasai ekonomi, kuasai perdagangan. Dan Rasulullah SAW dari usia belia aja sudah ikutan. Dagang nggak cuma di kotanya Makkah, bahkan sudah internasional. Sudah ke Syam, sudah ke Yaman, Rasulullah. Jadi dari usia belia sudah melakukan itu. Jadi sekarang tumbuhkan sama kita semuanya. Dan lihat bagaimana Rasul bakal sejajarkan. Yang dagang dengan kejujuran dan amanah nanti di surga bersama para nabi. Nah, itu udah poin berapa tuh? Nah, terserah dah. Poinnya hitung sendiri. Poin berikutnya ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sakit, meskipun safar, perjalanan bisnis, meskipun jihad di jalan Allah, lihat bahasa Allah, faqra'u ma tayassara min. Al-Qur'an jangan ditinggal. Salat qiyamul lail meskipun enggak sempurna 11 rakaat, 2 rakaat boleh. Yang ringan aja. Dan lihat bagaimana Allah sebut habis yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Jadi rupanya ini kunci buat Rasul dan para sahabat, juga buat para tabi'in dan semua mujahidin. Mereka ini meskipun dalam jihad di jalan Allah, sholat malamnya sama baca Al-Qur'annya, mereka nggak pernah tinggal. Supaya apa? Dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kalau ayah bunda dalam perjalanan baca Al-Qur'an. Kalau susah buka mushaf, apa yang hafal? Jadi faqra'u ma tayassara min. Apa yang hafal? Hafalnya Al-Mulk, baca Al-Mulk. Hafalnya As-Sajadah, baca As-Sajadah. Hafalnya Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Hafalnya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Pokoknya nikmati perjalanan. Demikian juga dalam kondisi sakit, ayah bunda. Jadi daripada ngeluh, daripada meratapi, baca Al-Quran. Insya Allah sakit jadi sembuh. Allah ringankan. Dan Al-Quran itu syifa. Dia itu obat, penyembuh, penawar. Dan dia adalah rahmat. Nanti cari. Ada dalam surah Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dia itu syifa. Jadi obat, penyembuh, penawar. Maka poinnya adalah dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, perjalanan bisnis, dalam kondisi jihad di jalan Allah, pesannya Allah, faqra'u ma tayassara min. Salat malam semampunya, baca Al-Quran, jangan ditinggal, semampunya. Nanti insya Allah semua menjadi mudah. Nyari rezekinya gampang. Kalau lagi safar nyari rezeki, kalau sakit, sakitnya bakal Allah kurangin. Kalau jihad, maka diberikan kemenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Pesan berikutnya, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan pinjamkan hartamu di jalan Allah dengan cara yang baik. Dengan pinjaman yang baik. Sholat, zakat, mungkin udah sering pesannya diulang-ulang oleh Allah. Mungkin Ustaz juga udah ngejelasin udah banyak. Tapi ini ada bahasa aneh dari Allah. Wa aqridullaha qardan hasanah. Pinjemin sama Allah harta dengan pinjaman yang baik. Mungkin ayah bunda ada yang nanya dalam hati. Dan Uswab dulu juga pernah nanya, ngapain ya Allah mau minjem harta? Gitu. Kan Allah maha kaya. Ayah bunda, sama anak mah orang tua nggak pernah ngitung, bener nggak? Dia makan, kita kasih makanan terbaik, pakaian yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Nikah aja dinikahin dengan cara yang terbaik. Meskipun anak nggak ngerti bagaimana perjuangannya orang tua. Orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Harus ngutang-ngutang, harga diri udah
dikesampingkan. Pokoknya buat anak yang terbaik. Semua orang tua, Ghazwab yakin, pengen anaknya hidupnya lebih baik daripada dirinya. Semua orang tua. Maka dari hasil jerih didikan orang tua, ada anak yang sukses. Anak yang kaya raya. Anak yang berkelapangan, berkecukupan. Tapi ayah bunda, banyak anak yang lupa sama perjuangan orang tua. Banyak nggak? Banyak. Dan katanya sih orang tua Usbop belum punya anak yang berumah tangga. Ayah bunda mungkin sudah berpengalaman. Katanya sih kalau udah berumah tangga tuh anak kita kalau ketemu sama pasangan yang bagus maka insya Allah bagus. Kalau ketemu pasangannya yang nggak bagus maka kurang beruntung. Kita orang tua nggak bisa ngatur-ngatur. Anak laki-laki kita misalnya berkecukupan, tapi masya Allah dia udah punya rumah, dia punya pekerjaan, dia cukupi buat istri dan anak-anaknya. Tapi banyak anak laki-laki yang nggak ngirim sama orang tua banyak. Saya ulang nih kalimatnya. Anak yang nggak ngirim sama orang tua banyak. Ya benar. Padahal mah nur orang tua tuh berkecukupan. Apakah orang tua nggak minta? Orang tua tuh meskipun beras nggak ada, mereka nggak tuh. Banyak yang nggak mau minta sama anak. Tapi bayangin ya bunda, mereka uang dicukup-cukupin, tapi tiba-tiba ada keperluan yang amat mendesak. Maka subuh-subuh mama nelpon, nak, papa nih udah 2 minggu demam di rumah. Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Maka mamanya ngomong tuh, ditelepon sama anak laki-lakinya. Nah, boleh nggak mama minjem duit untuk papa berobat? Tahu nggak ya bunda? Itu kalimat tuh kalau udah orang tua ngomong minjem gitu. Itu kalimat pedih. Kalimat pedih. Kalau ada dulu barangkali kita masih muda, bapak kita, ibu kita ngomong minjem, maka itu anak yang kurang ajar itu. Dia nggak tahu penderitaan orang tua. Maka ini buat orang yang pelit. Sebab kasih tahu, harta milik Allah, rezeki punya Allah, disuruh zakat yang wajib, dia nggak mau tunaikan. Dia disuruh sedekah, bakalan Allah bilang sedekah 1 dibayar 10, dia nggak tertarik. Allah bilang sedekah 1 dibayar 700, dia nggak suka. Dikasih yang tanpa batas balasan sama Allah, enggak. Tahu nggak kalimatnya Allah? Saya pinjem dong hartanya, padahal harta itu punya Allah. Itu makna dasar manusia pelit. Maka kalau ada kalimat pinjamkan pada Allah harta, maka sesungguhnya manusia itu pelit. Nanti ayah bunda cari dalam surat 17 Al-Isra. Innal insana kana qaturo. Sungguh manusia itu pelit banget kata Allah. Tapi insya Allah bukan manusia-manusia ini yang ikutan kajian ini, insya Allah manusia-manusia yang dermawan di jalan Allah. Di ujung surat Muhammad, ayah bunda nanti cari. Habis Allah cerita tentang jihad, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ha antum haula tud'auna litunfiqu fisabilillah." Kalian. Iya, kalian kata Allah. Tud'auna litunfiqu fisabilillah. Kalian tuh diseru, dikasih kesempatan infak di jalan Allah.
Faminkum may yabkhal, tapi sayang ada yang pelit kata Allah. Wa may yabkhal fa inna bikhalu an nafsi. Siapa yang pelit sesungguhnya itu pelit pada diri sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya. Kalian tuh semuanya yang fakir di hadapan Allah. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian masih terus pelit begini, nggak mau minjemin harta di jalan Allah, maka kalian bakal Allah binasakan dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Summa la yakunu amsalakum, dan generasi yang baru itu nggak bakal pelit kayak kalian. Baca itu ayat sama ayah bunda. Itu Allah marah banget sama orang yang pelit. Udah disuruh sholat, disuruh zakat, zakat kagak mau, dikasih sedekah, ayo trading. Sini, satu saya bayar 10, satu saya bayar 700, satu saya bayar tidak terhingga, kata Allah. Masih nggak mau. Udah minjem. Bahasa yang sedih banget. Aku pinjem hartanya, kata Allah. Kalau abi, umi kita, papa, mama kita, ayah, bunda kita ngomong, sampai ngomong ke kita, nak minjem duit. Itu tandanya anak kurang ajar, anak pelit. Lalu bagaimana kalau Allah yang bilang, hambaku, aku pinjam duit. Itu namanya hamba yang kurang ajar. Nah itu surat Muhammad, ayat terakhir. Ayah bunda renungin, bagaimana kalau ada kesempatan infak di jalan Allah nggak ikutan, maka binasa. Bakal Allah binasakan, Allah ganti dengan umat yang dermawan. Dia nggak bakal pelit kayak kalian. Jazakumullah bunda. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia dan berkah. Allah khair Ustaz. Melalui keluarga. Ilmunya